Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Masih semangat? Dan tetap jaga kesehatan. Kali ini kita akan belajar PKN tentang kerjasama dalam keberagaman. Apa itu kerjasama? Apa itu keberagaman? Apa contoh-contohnya? Kemudian apa saja kerjasama yang tidak boleh dilaksanakan? Mari kita lihat video berikut ini. Terima kasih. Tahukah kalian apa kerjasama itu? Dan tahukah kalian apa keberagaman itu? Kata kunci yang pertama adalah kerjasama dan yang kedua adalah keberagaman. Kerjasama adalah usaha atau kegiatan bersama oleh beberapa orang atau kelompok guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan kerjasamanya apa? Misalkan kita ingin kelas kita itu bersih, maka kita harus membersihkan kelas secara bersama-sama. Dan keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama, maupun perbedaan adat istiadat. Kalau gitu, apa sih kerjasama dalam keberagaman? Yaitu sesuatu kegiatan bersama dengan masyarakat yang terdapat perbedaan. Jadi suatu kegiatan bersama dengan masyarakat yang terdapat perbedaan apa? Perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama, dan perbedaan adat istiadat. Nah, mengapa kita harus bekerja sama? Karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka itulah pentingnya kerjasama. Nah, siapa yang harus kerjasama? Ya kita semuanya, baik yang beragama Islam maupun di luar non-Islam, maupun dari suku Jawa, suku Madura, dan lain sebagainya. Semuanya harus bekerja sama. Nah, di mana kita harus bekerja sama? Maka dalam pelajaran kali ini kerjasamanya dibatasi dalam kerjasama di lingkungan masyarakat dan kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, kerjasama di lingkungan masyarakat ini contohnya apa? Kerjasama membersihkan selokan, kerjasama membangun jembatan, kerjasama menjaga keamanan desa, dan masih banyak lagi. Anak-anak bisa mencari sendiri contoh yang lain. Nah, sikap yang harus dikembangkan ketika kita kerjasama dalam keberagaman di lingkungan masyarakat adalah sikap toleransi, saling menghargai, kemudian sikap saling menolong, sikap saling bahu-membahu, sikap saling mendukung. Kemudian kalau di sekolah, contohnya menjaga kebersihan, baik kebersihan kelas maupun kebersihan sekolah secara umum. Kemudian membantu teman tanpa membedakan. Ya, membedakan gimana? Tanpa membedakan agamanya, tanpa membedakan sukunya, tanpa membedakan budayanya, adat istiadatnya, dan lain sebagainya. Tidak membedakan kaya dan miskinnya, semua teman adalah sama, karena di sisi Allah manusia itu sama, bedanya dia adalah dari ketakwaannya. Maka kita harus membantu. Contohnya kalau di sekolah ada teman kita tidak membawa pensil, maka anak-anak meminjaminya. Ada lagi teman kita yang tidak mampu membeli seragam, maka kita mencari bantuan dari kelas untuk membelikan seragam teman kita. Itu contoh membantu teman tanpa membedakan. Kemudian di sini juga ada belajar kelompok. Contohnya anak-anak bisa belajar kelompok. Nah, belajar kelompok di sini bahwa kalau kita itu belajar kelompok nanti akan terjadi keakraban antar teman. Jadi yang biasanya tidak akrab atau kurang akrab, biasanya adalah suka berteman dengan yang lain, maka ketika dibentuk kelompok, maka di situ akan terjalin keakraban dengan teman sehingga muncul kasih sayang. Kemudian belajar menerima perbedaan pendapat.
Tadi pendapat teman-teman kita itu kan berbeda-beda, yang A pendapatnya beda dengan yang pendapatnya si B dan lain sebagainya, sehingga kalau belajar kelompok itu nanti bisa dimusyawarahkan atau didiskusikan sehingga mencapai mufakat atau kesepakatan. Kemudian manfaatnya lagi kalau belajar kelompok itu saling bertukar pendapat dalam menyelesaikan masalah. Nah, misalkan ada yang pintar matematika mengajari yang belum pintar, yang pintar PKN mengajari yang belum bisa PKN, yang pintar bahasa Indonesia mengajari yang belum pintar. Nah, itulah di belajar kelompok itu kita saling bertukar pendapat, pikiran dan lain sebagainya. Nah, sikap apa yang harus kita kembangkan ketika kita belajar atau kita mengadakan kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah? Itu kita harus saling menghormati dan menghargai atau toleransi, kemudian tidak menganggap diri sendiri paling hebat, tidak meremehkan teman, kemudian menumbuhkan sikap tenggang rasa atau menghargai perasaan orang lain. Nah, ini pentingnya tenggang rasa atau menghargai perasaan orang lain. Maka anak-anak, perasaan teman itu tidak sama. Kadang kita itu kalau guyonan dengan teman, tapi ada teman kita yang tersinggung, maka kita harus hati-hati. Pentingnya tenggang rasa itu di situ, sehingga kita dalam berteman pun harus menciptakan kerukunan. Nah, harus ditunjukkan ketika bekerja sama dalam keberagaman itu seperti apa. Nah, ini keberagaman apa? Di sini juga keberagaman sosial, budaya, kemudian agama. Nah, ini sikap yang harus ditunjukkan adalah menerima dan menghargai suku, budaya, agama, dan adat istiadat orang lain. Kemudian tidak menganggap suku, budaya, agama, dan adat istiadat sendiri paling baik. Saya berasal dari Jawa, maka adat istiadat saya yang paling baik itu yang tidak boleh. Kemudian tidak meremehkan suku, budaya, agama, dan adat istiadat lain. Jadi kita harus toleransi. Kemudian kita juga ikut memelihara, melestarikan dan mengembangkan tradisi serta budaya Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari budaya atau tradisi dari suku lain. Kemudian kita juga ikut ikut mengadakan festival atau pertukaran kesenian. Nah, itu namanya memelihara dan melestarikan. Yang terakhir, menumbuhkan sikap tenggang rasa dan kekeluargaan. Apa itu tenggang rasa? Yaitu menghargai perasaan orang lain. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain sehingga tercipta keluarga atau keakraban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.